dengan harapan misalnya ya, dengan harapan nanti listening ini bagaimana kita mendengarkan wawancara misalnya mewawancarai pakar ahli, jadi maksudnya pakar dan ahli, terus nanti harapannya Anda bisa melakukan wawancara, melakukan presentasi, melakukan ceramah akademik, melakukan diskusi akademik, bahkan bisa melakukan sebagai wawancara dengan pakar berbahasa Inggris. Itu sih. Nah, mata kuliah ini itu diharapkan ini bisa mendukung juga membaca dan menulis. Kenapa? Ketika kita mendengarkan konferensi seminar, kita terinspirasi untuk membaca dan menulis lebih dalam lagi, sehingga nanti luarannya untuk apa? Banyak, bisa ke nanti ketika Anda kan yang pertama penulisan untuk artikel jurnal. Nanti kan Anda sebut apa? Ketika mau lulus, salah satu lulusan adalah publikasi artikel, betul nggak? Terus nanti bisa mendukung untuk apa? Proposal riset dan tesis. Ini seharusnya mata kuliah ini. Bagaimana adik-adik? Halo? Yuto gimana Yut? Insyaallah luar biasa. Saya kemarin sih udah ya seperti ini, cuman kohesinya saya baru melihat gambaran besarnya seperti ini. Dan memang harus ditekankan gitu sih ya Yut ya. Kemarin kan parsial, sepertinya sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri ya. Terus gimana Yut ini? Sehingga topik-topik antara listening, speaking, reading, writing itu satu topik. Misalnya topiknya tentang topik tentang pengembangan profesi guru. Nanti listening Anda dengarkan bagaimana pakar dunia ceramah tentang pengembangan profesi guru. Jadi gitu ya. Nanti artikelnya juga gitu. Jadi satu nada, tidak terpisah-pisah. Ini harus kawin. Gitu. Harus menyatu. Selama ini dosen kan sendiri kan. Betul nggak? Topiknya ke sana, ini ke sini. Ke sana ke sini aja tugas Anda kan buat kebanyakan. Betul nggak? Halo. Gimana teman? Iya bro, betul bro. Terus Erika, mata kuliah untuk writing for scholarly publication itu gimana? Memberi bekal Anda untuk publikasi artikel sama yang academic reading and writing? Yunita dan kawan-kawan? Iya bro, yang WSP ini sangat memberi pencerahan bro untuk menulis artikelnya bro. Itu kan? Untuk menulis artikelnya kan? Nah. Terus ya paling enggak memberi juga manfaat ketika Anda menulis proposal dan tesis kan gitu ya, karena referensi kan hampir sama ya. Iya bro, betul bro. Itu satu ya, ini satu ya teman-teman. Terus yang kedua ini teman-teman, penelitian metodologi penelitian kuanti dan kualitatif. Tambahkan bagaimana ngambil data dan analisis data kuanti kuali. Untuk apa? Untuk menyiapkan ini, menyiapkan proposal riset Anda dan tesis Anda begitu, sehingga nanti kuanti apa yang harus disiapkan, kuali apa yang harus disiapkan. Gitu teman. Gimana? Kan gitu kan? Jadi nggak bisa terpisah dengan ini. Kan ini kan Anda tujuan akhirnya ini. Kalau publikasi mungkin itu pilihan bagi Anda. Tapi ini kan wajib kan, betul nggak? Ini proposal dan tesis kalau Anda nggak selesai, bagaimana? Bisa lulus apa nggak? Halo? Nggak bisa Prof, tapi publikasi juga wajib Prof. Ya tapi kan wajib, tapi kan Sinta kan nggak terlalu. Kalau Sinta 2 itu Anda ujian, kalau Scopus nggak ujian kan gitu aja kan? Ya. Iya Prof. Iya kan, oke. Terus ini teman-teman, mata kuliah SLE sama SFN untuk apa? Sebagai fondasi pengembangan kurikulum dan bahan ajar bahasa, sebagai fondasi metodologi TESOL, sebagai fondasi untuk testing dan assessment, sebagai fondasi literasi digital dan pendidikan. Sehingga untuk mengkaji ini perlulah CDA. Nah itu. Halo? Gimana teman-teman? Halo? Halo? Mantap kalau ini Prof. Lebih terarah.
Gimana, teman-teman? Mungkin salah. Jadi saya nggak dosen yang mengajar SLE dan SFL. Oh, nanti aplikasinya ke kurikulum bahan ajar, aplikasinya ke metodologi, aplikasinya ke tes dan assessment, aplikasinya ke literasi digital. Gitu. Nah, nanti CDA itu sebagai misalnya ya CDA, oh nanti bisa ya analisis kurikulum. Nanti pakai teori SLE, pakai teori SFL. Oh, analisis metodologi misalnya bagaimana guru menerapkan misalnya task based, nanti analisis SLE bisa menggunakan analisis SLL. Oh, ini ketika guru mendesain tes, misalnya tes ya, formatif atau sumatif, apa landasannya teori SLE atau SFL, nanti analisisnya pakai CDE. Gimana teman? Halo, gimana teman-teman? Halo, Luar biasa, Prof. Nyambung satu sama lain gitu, Prof. gitu ya Erika ya. Sehingga ini seharusnya dijelaskan di mata kuliah ketika Anda sebelum ikut mata kuliah supaya tahu, oh nanti begini ya. Nggak ada ya. Ketika orientasi itu nggak ada. Tidak ada, Aduh. Prof. Ada, Prof. Nanti di semester yang baru saya akan kasih orientasi semacam ini mahasiswa yang baru supaya mereka tahu, oh Anda kenapa mata kuliah ini Anda tempuh, supaya semangat. Gimana? Gitu. Halo. Yuk. Bagus, Prof. Mestinya demikian ya. Nah, Gimana? Yuk. harus ada orientasi awal, pengenalan awal mata kuliah apa aja dan bagaimana nanti aplikasinya. Kita kemarin nggak dapat ya kebetulan langsung masuk mungkin karena COVID atau seperti apa. Tapi kan bisa online kan ini. Ini harusnya. Ini kan bisa online. Terus ini lagi, teman-teman. Kenapa ada TPD, mata kuliah TPD? Oh, supaya ketika TPD bagaimana guru sebagai pengembang kurikulum, sebagai pendesain materi, bagaimana dia bisa melakukan sebuah inovasi di kelas, bagaimana sebagai desainer atau inovator di tes dan assessment, bagaimana dia menggunakan platform online untuk mengembang profesi guru. Sehingga nanti bisa luarannya kan bisa untuk ini kan, tulisan untuk publikasi internasional. Sehingga tulisan ini kan luaran dari ini sebenarnya TPD ini teman. Sebenarnya TPD itu bagaimana seorang guru menjadi pengembang kurikulum. Bahan ajar ada sebenarnya yang bawah lagi sebagai peneliti, praktisi. Sebenarnya itu. Ketika Anda ikut mata kuliah TPD, Anda dibangun itu, identitasnya itu. Gimana, teman-teman? Halo? Halo? Tes. Gimana? Iya kan? Jadi mata kuliah ini sebenarnya membangun identitas. Nanti kamu ayo, misalnya ya Reni, kamu ingin saya ingin menjadi pengembang kurikulum ya, nanti ya cari workshop tentang pengembang kurikulum. Oke siap, nanti laporan ke saya apa yang kamu pelajari di sana. Ya di YouTube apa? Siap Bu, saya ingin menjadi sebagai inovator di metodologi TESOL. Nanti jadi gitu, nanti sharing. Reni ikut pengembang kurikulum, YouTube metodologi, Erika assessment. Ini bagus. Nanti kumpul bareng-bareng sharing apa yang Anda pelajari di situ sebenarnya. Halo mana ini? Tes. Ya, Prof. Seru. Selama ini Anda gimana nih di mata kuliah ini? Halo. Tes. Kok pada diam ini? Tes. Tenang aja, ini nggak ada dosen selain saya. Santai aja. Gimana Yud? Selama ini Yud? Berjalan parsial. Kalau TESOL itu kami diskusi di kelas. Language testing and assessment itu lebih ke arah kuliah itu sama tugas akhir Iya, paling penulisan ya. Ya seharusnya baru nanti. Ayo, kamu kan sebagai perancang ini kan, nanti kamu jadi ngundang dosen atau apa untuk. Jadi ini sebenarnya TPD itu untuk membangun identitas ya. Anda sebagai pengembang kurikulum, bahan ajar, inovasi, inovator, desainer, terus sebagai peneliti. Sebenarnya itu poinnya. Kenapa ada mata kuliah TPD? Itu teman.
Gimana? Halo? Jadi pengembangan profesi guru itu kan poinnya kan bagaimana belajar guru, belajar praktisi, belajar seorang profesional. Supaya apa? Supaya membangun identitas, agensi dan otonomi. Gitu, teman. Kan gitu kan? Arahnya ke sana. Gimana? Yang Anda rasakan, teman, ikut mata kuliah ini? Semester 2 baru mau dapat mata kuliah ini, Prof. Iya, seharusnya itu yang dipelajari gitu. Itu yang jadi bersifat sistematis gitu. Oh, aneh ya. Nanti ada pengembangan profesi guru, khusus guru, metodologi itu bagus. Sehingga itu memperkuat. Oh ya, kamu sebagai praktisi apa yang kamu lakukan? Oh ini ikut workshop, seminar, konferensi. Terus kamu bisa juga lihat di YouTube bagaimana pakar dunia ketika bicara tentang kurikulum, bahan ajar, metodologi kan gitu. Ya kan? Halo? Ya, Halo Prof. teman-teman. Terus ini kenapa ada mata kuliah ini, Tom? Tentang mata kuliah Language Policy and Planning itu sebenarnya ya, kalau kita bicara kebijakan dan perancangan bahasa itu mempengaruhi kurikulum, mempengaruhi bagaimana guru mengajar, bagaimana mempengaruhi tes, bagaimana ini, sehingga nanti tetap analisis wacana kritis sebagai melihatnya itu. Nah, sebenarnya analisis wacana kritis itu analisis wacana kritis untuk apa? Bagaimana kita menganalisis dokumen kurikulum bahasa Inggris, kebijakannya bagaimana, metodologinya bagaimana, tesnya bagaimana, literasinya bagaimana. Sebenarnya ini sih dia. Gitu teman. Bagaimana di sini? Halo, halo teman-teman. Ya Prof, ternyata begitu ya. Iya. Terus ini kebetulan saya ngajar kelas Erika metodologi penelitian kualitatif. Ini yang saya sajikan. Coba yuk, Anda baca yuk. Kamu baca kira-kira bagaimana teman-teman. Ini nanti yang dipelajari oleh Erika dan teman-teman. Silakan yuk, dibaca yuk. Contoh deskripsi mata kuliah Qualitative Research Methodology in ELE. Mata kuliah ini mempersiapkan para mahasiswa menjadi peneliti kualitatif di bidang pendidikan bahasa Inggris. Dalam mata kuliah ini, para mahasiswa akan mendalami ontologi, epistemologi, aksiologi, praksiologi, metodologi, dan etika dalam riset kualitatif. Secara metodologis, mahasiswa pasca sarjana mempelajari 3 desain penelitian kualitatif, yakni 1. Studi kasus, 2. Inquiry naratif, 3. Studi wacana kritis. Dalam setiap desain penelitian ini, mahasiswa menerapkan konsep ontologi, epistemologi, aksiologi, praksiologi, dan metodologi dalam merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kontribusi dan implikasi penelitian, serta kajian pustaka, pengambilan data, intervensi jika ada untuk studi kasus, dan analisis data. Rasional etika juga akan dibahas dalam setiap desain penelitian. Mahasiswa juga mempelajari validitas dan reliabilitas dalam setiap desain penelitian. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat melakukan salah satu desain penelitian untuk proyek riset tugas akhir atau proposal dan tesis. Bagaimana teman-teman? Luar biasa, Prof. Tapi Prof, semester 2 itu kalau di jadwal itu dan KRS-an kemarin itu hanya mendapatkan metodologi intisal, Prof. Untuk metodologi kualitatif di semester 1, Prof. Oh, berarti semester 1 yang beruntung ini. Oh iya, yang baru ya. Nah, yang baru. Terus nanti, saya SFL ya, saya SFL. Saya ngajar SFL ya nanti. Iya, Prof. Ini untuk adik-adik. Bagaimana gitu? Dan kawan-kawan, Erika mungkin, Sela, Nana, Fadila mungkin gimana? Yang ini mungkin Prof agak baru ya, mungkin sudah melaksanakan tapi kurang detail pemahaman tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi dan lain sebagainya. Etika dan riset, etika dan trustworthiness itu kami dapat waktu bimbingan sama Prof
Ning ndi? Anda saja di kualitatif sebenarnya nggak nyenggol-nyenggol itu, mungkin karena kami yang kurang kreatif. Ini senggol-senggol ini. Yud, Nah, teman sini ini kono dasar. Dan itu teman, ini aduh nggak mendalam. Kenapa? Hanya 2 SKS. Seharusnya 4 SKS. Tapi nggak apa-apa. Minimal kan sudah dikenalkan dan nanti ya mungkin akan didalami nanti. Masjid Ar-Rahman. Gimana teman-teman? Yud, definisi mata kuliah ini jelas nggak? Jelas, sangat jelas insya Allah. Ya coba dosen begini. Pinggir dalan gede kita. Setiap dosen itu punya definisi mata kuliah yang jelas, luarannya jelas, aktivitasnya jelas tuh enak. Contohnya yang angkatan Erika itu luaran di, saya nggak tahu yang publikasi book review itu gimana tuh perjalanan Anda? Bensinnya wis dicek. Kalau dari kelompok saya itu Prof, belum dibalas lagi sama Profnya Prof. Standar sih. Oke, Coba terus, standar ya, loro pokoknya sana, Mbak. nanti nunggu aja sampai ya minimal kan Anda sudah tahu apa alur-alurnya gitu ya. Jadi gitu Iya, teman. Jadi ketika Anda membuat proposal, ingat ini. Cici pateni sik coba. Jangan lupa ini. Jadi mungkin standarnya lah harus diangkat toh. Adik-adik ketika salah saya ya. Standar sing siji ya, standar siji ini kalau Anda tidak diunggahke segera loh. membuat proposal yang semester 2 Pak, nanti tengah semester kamu sibukkan dengan tugas yang macam. Coba saya, coba nih. Halo? Dosen pembimbingnya tapi belum dibagi Prof. Jangan nunggu dosen pembimbing, salah kamu nanti. Kalau kamu nunggu dosen pembimbing, kamu nggak akan selesai. Percaya sama saya. Tanyakan si Yuto. Percaya sama. Kalau kamu nunggu dosen pembimbing, nggak akan selesai kamu nanti. Halo? Mana ini? Tes. Iya Prof. Coba sekarang Sela sama Yuto mungkin di awal. Kalau nunggu dosen pembimbing, nunggu SK dosen pembimbing, nggak kekejar aja. Coba Sela, gimana Sel? Oke, leres Prof. Karena nunggu SK-nya lama. Nunggu SK-nya lama loh Erika. Kalau kamu nanti selesai proposal kamu, saya bisa mendorong Pak Joko untuk menseminarkan kamu di awal semester 2. Serius. Di awal semester 3 ya. Kalau Sela kan agak terlambat. Tapi ini sebenarnya si Sela dan kawan-kawan tuh siap seminar sebenarnya Erika dan kawan-kawan. Tapi saya yang belum memperbolehkan karena perlu revisi lagi. Gitu Erika. Kalau kamu nunggu nanti, percaya sama saya, nggak akan selesai. Kalau kamu ingin cepat lulus 3 semester, tuh saran saya selesaikan proposal Anda sebelum pertengahan semester. Baik Prof. Ya. Kalau nunggu Anda nanti nasibnya seperti semester 4. Coba lihat kamu semester 4 bagaimana? Selesai apa enggak semester 4? Halo? Mana nih teman-teman? Semester 4? Kan belum ada yang seminar kan? Belum, masih mereka tersiap-siap membuat proposal. Bahkan dosen pembimbingnya SK-nya sudah 1 tahun yang lalu hanya dibimbing 3 kali. Bagaimana coba? Halo? Tes ini kok nggak ada suaranya ya? Tes. Ya Prof. Ya. Sekarang kalau salah saya untuk semester 2. Ya semester 2 ya, Erika ya? Iya Prof, betul Prof. Mulai buat proposal. Teruskan apa yang saya ajarkan. Ya, oke? Kan judulnya ini semester 2 sudah selesai loh, Yud. Total? Mana? Yud, waktu itu sudah ya 16 orang. Semester 2 sudah semua. Kita terus rugi Anda. Kalau Yud coba Yud. Terus sama saya tak dipesan ngisi sana. Contohnya kayak Yuni nih. Yulinda, mana Yulinda? Yulinda. Sampai di mana Yulinda? Proposal kamu? Mana ya? Yulinda. Iya Prof. Sampai di mana proposal kamu, Yulinda? Baru bab 1 Prof. Baru bab 1. Oke, sudah berapa kali supervisi, Yulinda? 2-3, baru 2 sampai 3. Baru 2 sampai 3 kan? Ya.
Sejak kapan ditentukan dosen pembimbing? Sejak bulan? Betul. Bulan apa ya, Prof? Jangan ditanya, Prof. Bulan Juni? Nggak lupa sih, Prof. Juni? Juli? Sejak mulai SK-nya keluar itu, Prof. Ya, kapan ya? Jut? Akhir semester 2 sepertinya, Prof. Nah itu coba. Akhir semester dua. Lumayan tuh masih 2-3. Bagaimana yang lainnya? Bisa Pak ya? Itu Erika. Terus yang lainnya, teman-teman sampai di mana yang angkatannya si Yuto ini? Ada? Tes. Yang lainnya? Mungkin Dwi Wara angkatannya ready ya? Sampai ini. Angkatan saya, Prof. Oh iya, Rik. Duit Mungkin sih ya. Mimi Hamidah mungkin ya, Pak Mimi Hamidah. Saya nggak hafal nih, Mbak, kalau angkatannya ready. Mbak Mimi, ada Bu Dwi, Mbak Dwi. Ya, Mbak Dwi. Mana Mbak Dwi? Sampai di Ya. mana? Depan, Prof. Sampai di mana proposalmu? Udah revisi 1 masuk ke 2. Bab? Berdua. Wah. Tapi baru naik. Lumayan, Pak. Ya, lumayan lah. Lumayan lah. Ya. Lumayan. Mantap nih. Dwi, luar biasa semangatnya. Kalau bisa, proposal kamu itu selesai September awal. Itu salah saya. Ya. Oke, Prof. Siap. Iya. Terus kalau bimbingan pakai Zoom kan? Teman-teman bimbingan Zoom ya kan? Supervisi pakai Zoom online ya. Minta pakai Zoom, jangan pakai WA. Jangan mau pakai WA. Halo? Tes. Apakah semua dosen bisa seperti itu, Prof? Harus, karena Anda bayar SPP. Bayar SPP apa? Aku ramu Iya, pasti nih. Kan memang juga kaitannya harus jurnal. Teman-teman semester 3 bayar SPP atau enggak? Entah platform jurnal atau jurnal. Iya, Jurnal kita. Iya. Iya. Anda nggak ada kuliah ya? Enggak. Jadi gini teman-teman. Karena kan Anda nggak ada kuliah, supervisi itu minimal 1 minggu sekali. Berhak, itu wajib. Kenapa kok 1 minggu sekali? Karena kan Anda bayar SPP. Berarti 1 bulan paling nggak dapat 4 kali. Kecuali ada tanggungan misalnya kayak, jadi misalnya ya, oh ya siap, saya nanti 2 minggu lagi ya. Nah, kecuali itu, oke berarti 1 bulan 2 kali. Dengan Kok diam? gimana teman-teman? Kalau Anda 1 bulan nggak nerima supervisi, Anda rugi. Karena Anda bayar SPP, tuh. Gitu teman-teman. Berarti paling kan 2 lah 1 bulan 2 kali 6 berapa? 12 ya. 12 itu dengan harapan sudah selesai ya. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Erika? Iya berhak Anda. Ketika SK sudah turun, Anda berhak minta bimbingan. Kecuali SK belum turun, Anda nggak berhak. Kayak saya, meskipun belum turun, saya nggak perlu SK sebenarnya. Nanti saya kasih bimbingan, gitu. Ya Sel ya. Yuto, Sela, ini, Oke, Prof. Iya, Prof. Ana ya. Kan saya membimbing Anda sebelum SK turun, betul nggak? Ya, proposal sudah hampir jadi. Iya, karena saya bukan dosen berbasis SK, teman-teman. Karena profesor saya bukan profesor berbasis SK. Nah, profesor saya diperoleh dengan apa? Karena reputasi saya secara internasional. Gimana, yuk, teman-teman? Allah, Prof. Luar biasa. Gimana ya? Sesuai. Iya,
Iya, tersusun Prof. Ya karena kepakaran saya gitu. Bukan karena angka kredit ya, bukan. Gitu. Dalam perjalanan saya gitu. Karena mereka gila SK. Kalau saya enggak. Saya tidak gila. Karena yang terpenting itu mahasiswa saya artinya dia mau saya bimbing, ayo kerja kan gitu. Kayak kemarin Mbak Dwi, Puji, terus Mbak Yuliani kan awal-awalnya sama saya pandu, tapi karena mungkin saya kan suka dadakan ya, suka ini, saya paksa, gitu. Bahkan kita sampai berapa kali supervisi sudah ya, training? 33 Prof. 33 pertemuan kita. Belum yang sama S3 J. Iya, 33 teman-teman. Gimana? Mbak Dwi, Puji, di Yuto dan kawan-kawan itu sudah 33 kali sama saya. Halo. Mana ini? Tes. Tes mana? Jadi pokoknya kalau teman-teman ingin saya bimbing tesis Anda, selesaikan proposal Anda secepatnya. Kalau ingin saya bimbing ya. Kalau enggak ya enggak. Ya. Enggak apa-apa. Enggak, saya masih punya tanggungan Yuto dan kawan-kawan. Gimana teman? Halo? Gimana? Ada pertanyaan di sini? Halo? Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Enggak apa-apa. Halo? Tes. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Mbak Dwi, Mbak Mimi, Mbak Fitratul Marwada, Mbak Hayati, Aman toh? monggo. Aman. Mbak Fadila Putri, silakan. Enggak ada ya. Itu Prof, mata kuliah yang tadi diambil kamu itu kan untuk semester 1 J. Terus satu ya. Terus kira-kira bagi yang kami yang sudah tidak mendapatkan itu ada tips nggak Prof yang bisa ngejar ketertinggalan? Gimana? Tips buat kami yang angkatan yang mata kuliahnya sudah beda dari yang baru mau disusun ini. Anggaplah Anda kan selesai kan sudah kan? Fokus ke proposal kan Anda? Iya, Ya, tapi kan bisa pengetahuannya masih jauh. Gini, kalau saya Mbak Dwi, ini ini Yud. Kalau saya pribadi ya mungkin Anda ikut nanti mungkin ini ya Yud, workshop metodologi dari nol. Ikut aja, itu kan murah kok itu. Ya Yud, mana itu? Yud, Prof. kamu ikut enggak? Itu kan metodologi dari nol. Gini aja wis, kalau Anda keberatan, itu berapa Dok? Berapa itu biayanya Dok? Ya metodologi dari nol. 75 Pak mahasiswa. 75 gini wis, Anda bayar 50.000 keren. Kan 75 kan? Kalau masih keberatan, bayar 25.000. Enak kan? Halo, Yud. Itu. Kalau masih keberatan ya, itu sebenarnya itu 5. Tapi saya nggak menawarkan ke mahasiswa sebenarnya, ke mahasiswa lainnya. Mbak Dwi, kalau Anda ingin mengejar ketinggalan, mungkin ikut metodologi dari nol. Itu ada. Kalau mahasiswa S2 sebenarnya 75. Silakan kamu pilih 50 atau 25.000. Gimana itu? Kapan itu Bro? Coba Red Dok. Minggu Bu. Minggu besok. Gini nanti kalau mau ya, kalau mau sebenarnya kolektif aja dulu. Kolektif, jadi jangan satu-satu mungkin. Mungkin misalnya ya, mungkin apa ya? Gimana Yuto ya? Misalnya Yuto share dan sebagainya. Share, aku tolong ya traktir ya. Kita berempat. Bayar berapa? 25.000. Ya wis, berarti kan 100.000 kan 4 orang kan? Sudah ikut aja. Halo? Tes. Gimana, teman-teman? Kalau Anda ingin betul-betul ini ya, tapi kalau nggak ingin juga nggak apa. Kan saya tadi kan Anda tanya bagaimana mengejar ketinggalan itu tadi. Gitu, Mbak Dwi. Ada lagi? Makasih Bro. Iya.
Tapi kalau teman-teman ingin jadi dosen ya, kalau anda ingin kedepannya ingin jadi dosen, saran saya ya di rumah belajar itu juga ada. Tapi rumah belajar itu untuk publikasi. Ya Erika ya. Halo? Iya, Prof. Itu rumah belajar untuk publikasi. Kalau anda misalnya ingin ikut publikasi, tapi itu berapa? Itu kayaknya 10 kali pertemuan ya. Tapi mungkin nanti ada yang SEL misalnya tentang analisis data, ikut aja anda. Nanti mungkin ada nego ke Mbak Arifa, ini masuk UNS ada nggak diskon? Misalnya di umum 100.000, bisa nggak masuk UNS 50.000 gitu. Anda proaktif minta diskon. Ya, oke. Halo, mana nih? Ya gitu. Ini yang aktif di organisasi ini Erika. Nggak ada apa? Siapa lagi? Nana, Sera, Yuto, siapa lagi? Farila. Nah, yang lainnya kalau anda ingin mengejar ketinggalan, anda ikut. Jangan mengandalkan dosen. Kalau anda mengandalkan dosen, dia nggak akan selesai. Ya, oke teman-teman. Halo. Ada pertanyaan di sini? Gak apa? Halo, mana nih? Kemarin kan ikut support apa? Ikut asistensi ya, yang tugas akhir tuh teman-teman ikut kan? Ikut, Prof. Minimal itu memberi bekal anda ketinggalan itu. Oke? Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Yuk. Ayo teman-teman. Kok nggak aktif tidak anda kok? Kenapa nggak aktif? Halo. Tes. Halo. Teman-teman. Halo. Prof. Kok nggak aktif tuh? Apa ya untuk tugas akhir anda? Yuk. Nggak apa-apa, ini jarang-jarang loh dosen memberi gini ya. Ya. Apa yang anda rasakan itu tugas saya sampai di mana gitu loh? Apa? Ayo adik-adik. Kalau adik-adik semester 2 kayaknya judulnya sudah mantap ini Yud. Tinggal dieksekusi aja ke proposal ya. Ya Yud ya. Mereka semester 1 kemarin udah selesai judulnya. Masya Allah. udah ketemu dengan fokus lagi publikasi. Iya Yud, ini enak. Ayo teman-teman, apa yang anda tanyakan? Kalau nggak ada ya, kau nggak ada yang tanya Yud ya? Atau kamu yang tanya Yud? Menanya Prof. Ya. Itu Prof, sejauh mana pentingnya yang tadi itu ontologi, epistemologi dan lain sebagainya. Saya sudah membaca sedikit Prof. Kemarin sih Prof cuma ngasih yang hermeneutika ya gitu. Kalau saya mau dalamin itu kira-kira di mana? Maksudnya seberapa jauh kira-kira dengerin kuliahnya siapa atau gimana? Ya kan nanti kan kamu ikut sekolah kan? Ikut sekolah kan? Sekolah tidak menulis? Ikut sekolah. Itu nanti akan didalami di sananya. Kamu kalau keluar dari sekolah itu jadi peneliti handal dan bisa bekal untuk S3 nanti. Amin. Iya, betul. Teman-teman, percaya enggak atau sama saya? Serius. Dengarkan omongan saya. Kalau Anda ingin mendalami riset dan mau S3 ya, mau jadi dosen, mau S3, ikut sekolah. Saran saya. Iya, yuk. Itu nanti Anda akan rasakan. Kenapa? Banyak dosen yang masih belum maksimal. Di sini Anda dengan sekolah, Anda akan tahu nanti benang merahnya itu ada di mana. Oke? Terus Nana gimana, Nana? Oke, Prof. Sampai di mana? Revisi proposal? Sudah sampai di bab 3, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan, Typhoon? Sekarang lebih detail lagi, Prof, lebih jelas. Kemudian yang Typhoon yang sebelumnya itu juga sudah jelas, namun yang sekarang ini kan ada tambahan beberapa poin ya, Prof, kemarin dari asistensi perusahaan proposal kemarin yang sama semester 4 gitu ya.
Iya, Prof. Semakin lengkap sekarang. Ayo teman-teman jangan kalah sama Nana ya. Yang lainnya terus mengejar. Oke? Teman-teman ada lagi yuk. Sela. Enggak, Prof. Bagaimana? Masih revisi juga, Prof. Berarti kita ketemu supervisi yang ketiga 4 tanggal berapa? Dan Kemarin itu perjanjiannya itu 23, Prof. Tanggal 23. Agustus kan? Nggih. Oke. Ya. Jadi teman-teman pokoknya semangat ya, jangan dikasih kendor. Jangan semacam bahwa jangan buang waktu Anda sia-sia ya kan? Karena bayar SPP kan, kalau Anda bayar SPP nggak ngapa-ngapain, nggak konsultasi, nggak supervisi, rugian bayar SPP-nya ya. Oke? Itu LPDP kamu maksimal semester 4 ya Yud? LPDP Yud? 2 tahun semester 4. Ini ya berarti kamu ini Yud ya, ambil kan kalau Q1 kan 25 juta kan? Terbit? Iya. Saya kurang tahu. Gimana saya kamu? lihat Q2 itu 10. Tapi kalau Q1 25 saya belum dapat kecuali dari program ini. Coba survei. Kalau 25 nanti sekalian selesaikan semester 4 plus menggondol 25 juta itu ya. Masya Allah. Iya kan ya. Nanti bisa untuk bayar sekolah kan enak kan? Masih sisa itu. Iya kan? Iya pokoknya jangan takut rugi gitu. Jangan takut terusnya gimana? Harus yakin ya. Oke? Jadi nanti ada apa yuk? Tunggu. Ya ada sekitar proposal kamu loh. Coba Yud toh. Kan saya kan bukan dosen pembimbing Anda. Selain itu dan kawan-kawan ya. Saya kan masih peduli dengan Anda. Apa yang Anda alami kesulitan? Ya Yud ya, kok nggak ada yang tanya gitu. Saya sedih hari ini. Gimana? Dok Reni? Sel, kok nggak ada yang tanya ya? Kok diam gitu? Prof, sebenarnya saya ingin tanya, Prof. Iya tanya aja coba. Yuk. Itu Prof, gimana cara menghadapi kalau misalnya saya dapat 2 pembimbing yang tidak sejalan atau terjadi pergesekan antara 2 pembimbing tersebut? Jangan. Kalau Anda tetap lakukan, nggak saya selesaikan. Seperti ada satu X tapi saya nggak menyebutkan. Jangan diteruskan. Nggak selesai. Cara menghadapinya gimana gitu, Prof? Bukan cara menghadapi, kalau sudah duanya itu nggak cocok, Anda yang jadi korbannya. Yuk, pilih satu dosen yang punya kekuatan di dosen yang pendamping itu. Itu salah saya. Halo? Teman-teman, halo? Pilih satu dosen pembimbing yang punya kekuatan ke dosen yang lainnya. Itu akan lebih memperlancar Anda. Itu saran saya, ya. Gimana cara tahunya kalau pembimbing ini punya pengaruh gitu, Prof? Ya tanya ke saya. Kan saya tahu kan semua karakter dosen Anda. Halo? Iya, Prof. Iya. Jadi gitu. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau Anda teruskan itu, Erika, kamu yang jadi korban. Misalnya 2 pembimbing yang nggak sejalan, sudah lama itu biasanya. Banyak kasus karakter Anda itu sampai semester 5 belum lulus. Kan semester 6 yang DO kan? Kalau nggak lulus semester 5, 6-nya DO Anda. Halo, teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Itu Prof, saya ada yang mengganjal, Prof. Kan kemarin itu saya sempat bertemu dengan Pak Iwan. Saya tanya ke Pak Iwan, paling cepat itu biasanya kalau mahasiswa S2 pendidikan bahasa Inggris
lulus itu paling cepat berapa semester gitu kan Prof. Terus Pak Hewan itu menjawabnya seperti ini Prof. Paling cepat itu pasti semester 5 awal Mbak. Jarang sekali yang semester 3 atau semester 4 seperti itu Prof. Kan saya dan saat itu langsung kaget gitu. Oh ternyata sepertinya sangat susah buat lulus ngoten Prof. Tergantung. Iya, karena kan di kakak kelas kamu kan itu rata-rata semester 4 semester 5. Sebelumnya itu cepat. Semester 3 bisa lulus. Ya, Erika. Halo. Tes mana ini? Iya Prof. Kok Itu bisa seperti itu Prof? Sejak kok bisa seperti itu? Ya itu tadi. Tapi teman-teman, kalau Anda betul-betul selesai proposal Anda, ya, saya siap untuk mempush Kaprodi untuk meluluskan Anda 4 semester maksimal. Gitu. Halo? Iya Prof. Ya. Gitu Erika. Karena semester 5 baru lulus ya, gitu ya Erika katanya Pak Iwan ya? Iya. Iya Prof, pasti semester Iya, 5 memang. awal gitu Prof. Ya memang iya. Iya memang Erika. Wong itu siapa semester nanti ini si siapa? Yang kakak kelas kamu itu? Paling mungkin nanti semester 5 baru lulus itu. Nanti Erika. Karena dibiarkan ya. Halo. 1 tes. Iya Prof. Iya karena dibiarkan. Nggak dieksekusi. Kalau bimbingan saya memang saya yang menundanya. Saya sebenarnya sama Pak Joko suruh seminar, tapi saya yang belum mau masih. Halo? Gitu. Yuk, sebenarnya itu disuruh seminar sama Prof Joko, tapi saya suruh undur karena Anda perlu revisi dulu sekali lagi baru gitu. Ya siap Prof. Enak kan? Enak nggak Yud? Tapi sebenarnya seminar itu formalitas teman. Seminar itu hanya formalitas. Yang terpenting itu apa? Anda cepat selesai ngambil data sebagainya, itu Anda simpan, jangan nunggu. Anda nunggu SK pembimbing, basic. Ya itu saran saya. Trik yang bagus adalah buat proposal dulu, mantap. Pokoknya referensinya sesuai dengan arahan saya, insya Allah. Karena kan saya coba provokasi ini. Coba tahu Bu Endang kan susah kan ngasih nilai A Anda. Iya Prof. Bahkan Betul. iya kan susah. Iya, Tapi sekarang yang apa Mbak Rifa sama Mbak Endang ada yang dapat A ya. Erika yang itu itu mata kuliah WSP Erika. Kamu dapat berapa ya Erika? Iya Prof. A Prof. Dapat A Prof. Sebelumnya nggak pernah dia ngasih A. Kenapa tuh? Kenapa Anda dapat A? Tahu nggak? Halo? Kenapa? Kurang tahu Prof. Mungkin karena kami sudah dianggap lebih on track daripada yang lalu-lalu bagi Bu Endang ngoten. Itu satu. Yang kedua kita push dosen minimal paling enggak ngasih B+ lah. Paling jelek B+. Nah, yang di kelas saya teman-teman E- ya. Paling rendah ya kayaknya. Ya, yang di kelas saya hanya E-. Tapi gini tuh, seapapun dosen itu ya, kalau Anda betul-betul rajin, pasti luluh kok. Sekilo-kilonya dosen, kalau kamu rajin, pasti itu luluh dosen. Percaya sama saya, ya. Ya teman-teman, halo. Mana ini? Ya Yuto ya. Sesusah-susahnya dosen, kalau Anda rajin, pasti luluh. Percaya sama saya. Pokoknya Anda optimis, semangat, menyelesaikan proposal Anda cepat. Itu ya. Yuto dan kawan-kawan. Ya siap insya Allah. Semangat ya. Halo, mana ini? Baik Prof. Siap. Ya, harus semangat. Jadi jangan dikasih kendor ya. Semangat. Oke? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Monggo teman-teman. Monggo. Tes.
Halo, mana nih? Reni dan kawan-kawan? Belum ada, Prof. Belum ada ya? Prof, saya izin aja boleh Prof? Hah? Iya boleh silakan. Yuk. Anjir, kemarin kan di semester 2 kemarin luar biasa kami itu banyak tugas akhir yang luarannya publikasi gitu ya. Tetapi dari tugas akhir itu nggak ada yang tembus skop. Iya mau nggak ada yang tembus, mau nggak dikoreksi, gimana mau tembus yuk? Terus iya Prof? Kok cek melasi gitu ya? Bagaimana mau tembus nggak dikoreksi? Coba boleh nggak saya lihat? Dilihat sebentar coba. Manuskripnya kayak apa coba? Coba yuk. Nggak apa-apa, yang penting Anda dapat nilai dulu ya. Coba. Mana. Itu bisa di-share. Coba teman-teman ya. Publikasi itu wajib ya. Coba Anda tanya. Harus terindeks apa ya? Coba. Gini teman-teman, kenapa kok ini lama Erika? Semester 4, semester 5 Erika. Dulu bisa 3 semester. Kenapa? Karena luaran publikasinya yang membuat lama Erika. Halo? Erika? Ya, Prof. Itu yang membuat lama Erika. Itu yang membuat lama ya. Bener Pak Iwan itu. Semester 5. Kenapa? Karena luaran publikasinya. Ya. Makanya saya bilang, ini adik-adik yang Yuto ini artikel harus selesai untuk luaran tesis itu. Ya. Itu Erika. Oke, Prof. Baik, Prof. Makanya kan saya bilang Erika, eksekusi sekarang, jangan nunggu semester 3. Menyesal teman. Percaya sama saya. Tanyakan Yuto, yuk. Nanti akan menyesal ya si Erika dan kawan-kawan. Coba, yuk, apa pengalaman kamu, yuk. Di awal Ya di semester 2 kemarin, Masya Allah ya tugasnya. Kuliahnya emang agak sedikit santai teman-teman. Metodenya metode lebih banyak ceramah. Hanya ada beberapa yang diskusi, kita menyiapkan itu teori standar gitu kan. Diskusi kelompok gitu. Cuman nanti tugas akhirnya di semester 2 itu kemarin luaran jurnal gitu. Kita didorong, dimotivasi sedemikian rupa untuk membuat ya, karya ilmiah ya, berupa jurnal dan jurnal Clinical Scopus gitu. Nah, cuman itu dia tadi teman-teman. Rata-ratanya reject. Coba, gitu. yuk. Seandainya ketika awal semester 2 kamu nggak saya paksa untuk menyelesaikan proposal, kamu apa yang jadi itu? Saya masih nyari judul. Saya baru nyari judul. Iya kan? Iya. Saya bilang ke Yuto dan kawan-kawan, selesaikan proposal kamu. Kalau nggak pertengahan semester kamu sibuk dengan tugas kamu, betul nggak? Sambung dong. Kelas 11 ke ruang 6. Izin share. Ini yang di LA kemarin yang paling pede saya. Halo? Gimana tuh? Intinya. Coba ya. Coba. Saya bahagia nih Prof, kepake banget ilmu dari Prof tuh yang cara ngambil data, cara menganalisis semiotika, bahagia saya. Terus ke bawah ya. Siap. Terus. PKBM. Ya bener, wong pendahuluannya loh, sentuh ya bang. Pendahuluannya nggak mantap juga nih. Kembali lagi kamu kalau ikut dosen yang lainnya, wis kembali lagi kolonial kan? Gimana nih mau diterima gimana argumentasi Anda ke Indonesia dulu? Saya bilang kan internasional dulu kan? Oh iya siap. Ini dibongkar satu. Ini kan? Yang kedua dalam konteks ini materi ini seharusnya kamu ke gender dulu. Fenomenanya apa? Iya, salah. Itu satu pendahuluan dibongkar ini. Terus lagi Oh iya siap.
Widodo melihat akan antara gender ini, jadi koherensinya kebalik kamu logikanya. Ya, siap. Ini kebalik lagi dua. Jadi enggak, seharusnya fenomena gender, diskursus bias gender itu yang kamu tonjolkan dulu. Oh iya, siap. Ini bongkar lagi nih, terus ke bawah. Nah ini ditolak di jurnal apa? Sexuality and culture. Iya kan? Terus, nah ya kan ini kan, terus. Oke. Terus. Tapi Yud, gini aja, kamu kirim ke jurnal Sinta 2, tapi harus bayar sih kalau Sinta 2. Atau jurnal Sinta tapi Indonesia, Teflon, Aijen itu ya, saran saya ya. Oh iya, siap. Oke? Tapi ini kalau yang internasional kayaknya susah tembus ini, perlu dibongkar lagi. Tapi kalau mau dicoba lagi ke Scopus tapi di Indonesia kan ada di sini. Banyak beberapa jurnal di Indonesia. Tapi cek satu-satu ya. Ya, siap. Terusan, Prof. Terus ke bawah coba. Ke bawah coba. Ini tolak. Tidak apa-apa ditolak. Terus ke bawah. Metodenya CDE sama FSFL seperti biasa. Fairclaw pakainya. Terus ke bawah ya. Finding and discussion-nya ini hitung-hitungannya, appearance-nya. Kemudian family ini pakai seperti punya menyebar ini, oke, di keluarga. Kemudian di tempat kerja. Nah ini yang buku luar negeri. Nah, gitu. Kayaknya ini kalau saya datanya ini lumayan ya. Hanya sebelum-sebelumnya itu dibongkar. Gitu. Oh, pendahuluannya aja. Jadi saya nggak tahu. Gini aja, coba ke atas ya. Ke atas yuk. Ke atas, coba ke atas yuk. Penulisnya siapa saja? Nah, pertanyaan saya, seberapa memberi kontribusi penulis-penulis itu? Gitu? Seberapa? Misalnya Faulida Permatasari, ya? Mbak Nurul Larasati kemarin previous tadi. Kemudian Mbak Faulida saya coba untuk saya libatkan di finding. Nah, sisanya desainnya saya dan Bu Dia. Bu Dia belum ngasih feedback ya. Nah ya. Jadi saya mau perjuangkan artikel ini, tapi Dia Kristina harus hilang dari situ. Iya. Yeah. Saya bisa tembus Q1 ini. Karena saya lihat hanya dibongkar beberapa poin. Ya, harus dibongkar baru nanti bisa Q1. Gitu. Ya itu ya. Hanya kan Reni kan di awal artikel itu kan juga begitu dibongkar sama saya. Itu Reni ya. Oke, Prof. Gitu. Itu ya. Jadi nanti pendahuluan, nanti dibongkar lagi, ini dibongkar, tapi terus kalau misalnya kontribusinya ini signifikan orang ini ya kita masukkan terusnya. Tapi kalau Budia kayaknya dia nggak nulis sama sekali, gitu. Ya kan? Iya. Ini. Terus judulnya juga salah. Salahnya kan buku tes yang dianalisis kan S ya. Lebih dari satu kan harus ada S-nya. Nah ya. Kemarin pas di review jatuhnya ditawarin ini. Ditawarin yang semi berbayar. Iya, mesti begitu mesti. Rejected. Tapi baru coba tadi culture, sexuality and culture saja, sisanya belum sih yang ini. Cuma memang gitu ya kalau berantakan ya. Berantakan masih kemana-mana logikanya masih. Tapi saya bahagia loh. Saya bahagia. Ini waktu di findingnya kerasa banget itu yang ajaran Prof waktu pengambilan data, bagaimana menganalisis data yang melalui kan dasarnya seperti metode dialogis gitu kan dengan partisipan gitu. Tapi setelah saya coba untuk merangkum gitu, jadi lebih dalam gitu. Dari gambar sesederhana itu gitu kan, kemudian interpretasinya lebih dalam gitu, kemudian dikaitkan dengan beberapa teori. Sudah baca artikel saya sama Reni?
Sudah baca? Yang Prof, ini saya justru terinspirasi dari yang Mbak Reni yang 2020 deh. Yang 2021 sudah? Oh belum. Nah, itu coba. Belum. Oke, siap. Itu tapi typhoon berkali-kali kayaknya. Iya. Kalau belum kena typhoon itu susah untuk tembusnya. Pasti mentah itu Prof. Mentah. Iya, mentah banget. Coba kalau itu kan tentang gender ya. Iya. Bentar ya. Ini ya. Coba yuk. Jadi teman-teman gini. Ini coba ditutup dulu yuk. Oh sudah ya. Kayak ini yuk. Coba yuk. Sekarang bandingkan ya. Kan sama-sama dengan gender ini. Kamu kan gender. Dia gender. Coba. Ini punyanya si Frida ini. Ini revisi 3 kali. Beda nggak yuk? Nah, Ren, dengan punya kamu yuk. Coba ya. Ini sudah saya typhoon 3 kali. Gimana itu? Masya Allah, padat banget ya. Gimana? Beda nggak yuk? Jauh. Gimana ini? Beda, Prof. Iya. Nah kan beda tuh. Nah ini kerangka teori. Beda kan? Yuk. Bro. Baunya juga beda. Beda kan ya? Sentuhan ketika ini masih belum super typhoon ini masih. Nanti kalau kena super typhoon beda lagi nanti. Gimana tuh? Yuk. Ini metodologi yang juta. Iya bro, luar biasa. Gimana juta? Iya. Yuk. Gimana yuk? Ada masih mentah ya. Yuk. Juta. Yuk. Waduh. Aduh, teman-teman. Yuk. Gimana? Yuk. Ini kan untuk mau saya kirim ke jurnal yang kemarin kamu tembus tuh sama Mbak Dewi. Wow, mantul, Prof. Kayaknya di situ deh ya. Artikel ini nanti. Lagi. Nah, nanti saya kolaborasi dengan orang Arab juga ini biar mantap ini. Kan bahasa Arab kan harus dengan orang Arab kayak ini. Gimana teman-teman?